Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi sekarang kita lanjut ke pengertian apa itu tentang komputer. Komputer adalah merupakan alat yang biasanya dipergunakan untuk mengolah data berdasarkan aturan baku yang sudah ditentukan. Sebuah komputer juga memiliki definisi perangkat elektronik yang memiliki beberapa komponen yang bekerja sama dan membentuk satu sistem, sehingga sebuah sistem komputer dapat menjalankan berbagai program. Secara bahasa sendiri, komputer berasal dari bahasa Yunani, yaitu komputare. Kata komputare tersebut merupakan gabungan dari kata kom yang berarti menggabungkan, dan putare yang artinya memikirkan perhitungan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, computare disebut dengan to compute atau menghitung. Pada umumnya, sebuah komputer tersusun atas 3 buah perangkat, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan perangkat pengguna atau brainware. Oke, Bapak akan melanjutkan yang pertama, yaitu perangkat keras atau biasa yang disebut dengan hardware. Hardware yaitu merupakan seluruh perangkat komputer yang dapat dilihat secara fisik atau dapat diraba secara nyata. Fungsinya untuk mendukung proses komputerisasi dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam sistem komputer. Pada umumnya, perangkat keras ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu perangkat input atau biasa disebut dengan input device, yang kedua proses atau proses device, yang ketiga yaitu perangkat output atau biasa disebut dengan output device. Setiap bagian ini mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Jadi Bapak akan menjelaskan satu persatu agar kalian lebih paham apa itu input device, proses device, ataupun output device. Jadi 3 perangkat keras ini saling bekerja sama walaupun memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Jadi gambarannya itu input device itu untuk memasukkan data ke dalam sebuah komputer, lalu diproses oleh proses device, lalu dikeluarkan oleh perangkat device atau output device yang nanti hasilnya bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh user ataupun pengguna. Perangkat masukan atau biasa disebut dengan input device, yaitu berfungsi sebagai pintu masuk dari data yang akan diolah oleh peranti pemroses. Berikut contoh yang termasuk dalam perangkat input device. Yang pertama di situ ada keyboard, yaitu merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file ataupun membuka file, dan memasukkan kata, memasukkan kalimat, ataupun menuliskan sesuatu ke dalam sebuah komputer. Yang kedua yaitu mouse. Mouse disebut juga dengan pointer atau penunjuk yang mengarahkan kemanapun sesuai dengan keinginan pengguna. Jadi misalkan kalian pernah melihat layar komputer, di situ ada tanda panah, itu tanda panah tersebut bisa digerakkan oleh yang disebut dengan mouse tersebut. Selain berfungsi sebagai penunjuk atau pointer, mouse juga berfungsi untuk melakukan klik, double klik, dan scroll. Jadi mouse tersebut mempunyai tugas dan fungsi yaitu untuk menjalankan program ketika diklik. Yang ketiga yaitu scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Fungsi scanner ini mirip seperti mesin fotokopi. Akan tetapi kalau mesin fotokopi itu sumbernya dari kertas, lalu digandakan ke kertas juga. Tetapi kalau scanner ini sumbernya dari kertas, nanti outputnya itu langsung masuk ke dalam komputer.
nanti bisa kita edit di dalam komputer. Itu fungsi scanner. Jadi agak sedikit berbeda dengan mesin fotokopi. Yang keempat, ada yang namanya joystick. Joystick berfungsi untuk memberikan perintah masukan pada komputer. Sebagai contoh, saat bermain game, Anda mengarahkan joystick baik itu ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Nah, itu biasanya. Joystick ini biasanya digunakan untuk bermain game. Yang kelima, ada yang namanya webcam. Jadi webcam tersebut merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menangkap sinyal video atau gambar atau suara dari pengguna untuk selanjutnya dimasukkan ke komputer sebagai masukan. Setelah itu diproses melalui di dalamnya komputer. Webcam sering digunakan pada saat pengguna komputer melakukan video call. Oke, itu tadi telah Bapak sebutkan beberapa contoh dari perangkat masukan ataupun input device. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan apa itu tentang proses device atau perangkat pemroses. Jadi perangkat pemroses di sini yaitu merupakan otak dari komputer. Oleh karena itu sering diberi istilah sistem unit atau CPU. Piranti ini mengendalikan seluruh aktivitas dari seluruh sistem komputer. Komputer tidak ada CPU tidak bisa jalan. Begitupun kalau ada CPU tidak ada input device, komputer juga tidak bisa jalan. Jadi proses device dan yang lain itu saling berkaitan. Istilah yang biasa digunakan untuk menyebut proses device ini atau perangkat pemroses ini yaitu disebut dengan CPU. CPU sendiri kepanjangan dari Central Processing Unit. CPU digunakan sebagai media pemroses utama. Jadi CPU ini mempunyai peranan penting yang sangat dibutuhkan oleh komputer, yaitu sebagai control unit yang pertama, yang kedua untuk internal memory, dan yang ketiga untuk arithmetic logical unit. Jadi untuk penyimpanan juga iya, terus untuk perhitungan juga, terus untuk mengkontrol perangkat-perangkat yang lainnya. Jadi ini CPU ini yang sangat penting, yang mengendalikan dari sistem kerja sebuah komputer. Itu yang disebut dengan CPU. Oke, kelompok perangkat keras yang ketiga yaitu disebut dengan output device atau perangkat keluaran. Jadi setelah perangkat dimasukkan, setelah itu diproses melalui CPU atau proses device, setelah itu dikeluarkan melalui yang namanya perangkat keluaran, output device. Jadi perangkat output di sini merupakan proses penerjemah data dari satu bentuk yang hanya terbaca mesin menjadi bisa dimengerti oleh manusia atau pengguna. Jadi perangkat yang mempunyai kemampuan mengkomunikasikan informasi hasil keluaran dari proses komputer kepada manusia. Itu yang disebut dengan output device. Jadi yang pertama ada yang namanya monitor. Monitor atau dikenal juga dengan sebutan screen berfungsi untuk menampilkan gambar pada pengguna. Agar pengguna bisa berinteraksi dengan komputer, tentu setiap pengguna harus bisa melihat tampilan dari komputer tersebut. Dan inilah fungsi dari screen atau monitor itu sendiri. Seiring dengan perkembangan teknologi, screen atau monitor juga mengalami beberapa perubahan. Jadi jika dahulu monitor masih menggunakan tipe tabung yang ukurannya besar dan konsumsi daya listriknya tinggi, maka untuk saat ini monitor komputer sudah tersedia dengan banyak desain. Mulai dari tampilan yang begitu tipis, layar dengan model LED, dan tampilan gambar yang lebih jelas, nyaman untuk dilihat, dan tentunya hemat biaya daya listrik. Yang kedua yaitu printer. Jadi di sini ada alat yang namanya printer. Printer sendiri merupakan perangkat keras komputer yang berguna untuk mencetak hasil atau output. Dengan adanya printer ini, pengguna akan bisa melakukan print atau mencetak data.
dan berkas penting yang dibutuhkan. Jadi data-data yang sudah kita olah di dalam sebuah komputer itu tidak hanya bisa ditampilkan di layar monitor, tetapi bisa dicetak di kertas melalui alat apa? Nah, alat ini yang disebut dengan printer. Yang ketiga ada yang namanya speaker. Jadi speaker di sini merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah sinyal audio sehingga suara yang dihasilkan di komputer bisa didengarkan oleh pengguna. Speaker sendiri ada yang sudah disatukan dengan komputer seperti halnya laptop dan gadget lainnya. Namun begitu juga Anda bisa menambahkan speaker lainnya yang bisa dihubungkan ke komputer untuk mendapatkan hasil audio atau hasil suara yang lebih bagus dan lebih keras tentunya. Oke, selanjutnya yaitu tentang software atau perangkat lunak. Jadi software sendiri adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh sebuah komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama sistem operasi dan yang kedua yaitu program aplikasi. Sistem operasi sendiri merupakan suatu software kompleks yang mempunyai banyak fungsi, yaitu yang pertama untuk mengatur semua perangkat keras komputer yang terhubung dengan CPU. Yang kedua, menerjemahkan segala aktivitas pemakai kepada CPU agar segala yang diperintahkan oleh pemakai atau user dapat dikerjakan oleh CPU. Yang ketiga, mengatur semua proses yang terjadi di dalam CPU. Sistem operasi ini banyak macamnya. Salah satu macamnya yaitu sistem operasi DOS, sistem operasi Windows, sistem operasi Linux, sistem operasi Macintosh, dan lain-lain. Yang kedua yaitu program aplikasi. Program aplikasi merupakan software yang mempunyai fungsi khusus sesuai dengan tujuan pembuatannya. Program aplikasi ini merupakan software yang banyak digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu, seperti untuk membuat surat, mendengarkan musik, menonton film, menghitung sejumlah angka, dan masih banyak lagi. Biasanya, software ini mempunyai tugas tertentu. Contoh misalkan, yang pertama pengolah kata. Di dalam komputer itu ada yang namanya Microsoft Word atau Google Docs atau yang lainnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada pengolah angka. Contoh misalkan Microsoft Excel atau Google Sheet. Tuh. Yang ketiga ada yang namanya aplikasi grafik. Contohnya CorelDRAW, Adobe Photoshop ataupun Adobe Illustrator dan lain-lain. Itu salah satu contoh dari program aplikasi. Komponen terakhir yang ada di dalam sebuah komputer yaitu yang namanya perangkat pengguna atau disebut dengan brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware ini sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware ataupun software. Pengguna komputer bisa disebut dengan user atau pengguna. Mereka dibagi menjadi beberapa macam. Contoh, yang pertama yaitu programmer. Apa itu programmer? Programmer adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai membuat program yang diperlukan pada sistem komputer. Yang kedua, ada yang namanya administrator, adalah orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan dalam komputer.
Yang ketiga ada yang namanya operator. Apa itu operator? Operator adalah orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Misalnya merawat sistem operasi komputer ataupun juga menyiapkan data untuk diakses oleh orang lain. Jadi itu tugas-tugas programmer, administrator, dan operator. Dalam sistem komputer sendiri, brainware menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari hardware dan software. Hardware ini tidak bisa dijalankan tanpa adanya software, sedangkan software sendiri tidak bisa berjalan tanpa adanya brainware. Jadi 3 komponen tersebut saling membutuhkan satu sama lain. Oke, pertemuan kali ini Bapak telah menjelaskan tentang komponen komputer. Jadi saya harap kalian bisa memahami apa itu komputer, apa itu hardware ataupun software dan brainware. Jadi saya harapkan dari sini Bapak kalian bisa memahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.